Saudara-saudara yang penuh kasih, Shalom dan selamat bertemu di dalam firman Tuhan renungan harian kita lagi pada waktu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa bersama-sama. Engkau pimpin, Engkau lindungi kami, agar kami dapat mengerti nasihat-Mu hari ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan, siapa layak menghampiri Tuhan? Pelajaran pertama. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Alkitab menegaskan bahwa tidak semua orang dapat masuk ke hadirat Tuhan, karena Ia adalah kudus, sehingga tanpa kekudusan kita pun tidak layak untuk menghampirinya. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengingatkan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Jadi kita tak dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan, tanpa kesucian hati. Pemazmur pun bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jawabannya, yang boleh datang menghampiri Tuhan atau naik ke gunungnya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 24 ayat 4. Jadi, bukan sembarang orang. Marilah ingatlah itu. Orang yang bersih tangannya, bersih artinya tidak bersalah atau bebas dari segala kesalahan. Sedangkan tangan berbicara tentang tindakan. Jadi, orang yang bersih tangannya adalah orang yang memiliki tindakan atau perbuatan yang tidak bercelah, bebas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Selain itu, orang yang memiliki hati yang murni artinya bersih, jernih. Tidak ada hal-hal buruk yang tersimpan dalam hati. Keadaan hati seseorang sangat menentukan segalanya, karena dari hati timbul segala pemikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 19. Oleh sebab itu, kita harus berusaha menjaga hati kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Bila hati kita bersih, secara langsung akan berdampak pula terhadap ucapan dan mulut kita. Mengapa demikian? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 34. Setiap orang yang terlibat dalam segala bentuk penipuan dan juga sumpah palsu tidak layak menghadap Tuhan. Penipuan dan sumpah palsu adalah kekejian di mata Tuhan. Saudara yang penuh kasih, pelajaran yang begitu baik kepada kita pada hari ini. Bertanya kepada diri kita, apakah kita ini layak untuk menghampiri Tuhan? Kita sudah diberikan beberapa hal. Pertama, yang bersih tangan berarti tidak memiliki kesalahan ataupun dosa.
hati yang murni, dan juga memiliki Tuhan yang ada di dalam hati. Saudara-saudara, mari kita lihat dalam diri kita, apakah kita layak menghampiri Tuhan? Tanyakan itu. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur dapat mendengar firman yang begitu baik. Kau berkati kami hari ini dan jagai kami. Inilah doa kami dalam nama-Mu. Amin.